Dika baru saja selesai menghadiri acara pernikahan di Bandung dan bergegas kembali ke Jakarta. Pukul 1 dini hari adalah waktu yang ia anggap paling aman dari kemacetan. Jalanan tol Cipali terasa sepi, dan hanya ada sedikit kendaraan yang melintas. Suara mesin mobil dan suara gesekan ban di aspal menjadi satu-satunya pengisi malam yang sunyi. Ia memutar stasiun radio, berharap ada lagu yang bisa membuatnya tetap terjaga. Namun, sinyal mulai terganggu saat memasuki salah satu ruas tol yang terkenal dengan mitos-mitosnya. "Kenapa tiba-tiba rusak begini?" "Iya," gumamnya sambil mematikan radio. Udara di dalam mobil terasa dingin meski AC sudah dimatikan. Bulu kuduknya meremang, ada perasaan aneh yang sulit ia jelaskan. Ketika pandangannya mengarah ke sisi jalan, ia melihat seorang wanita berdiri di bahu jalan, mengenakan gaun putih panjang yang berlumuran tanah. "Aneh, jam segini ada orang di sini," pikir Dika. Ia mengerutkan kening dan memperlambat laju mobilnya, tapi ketika ia menoleh untuk memastikan, wanita itu menghilang seketika. Dika mencoba mengabaikan perasaan takut yang mulai merayapi dirinya. "Mungkin cuma capek," bisiknya, mencoba menenangkan diri. Namun, beberapa kilometer kemudian, pandangannya kembali menangkap sesuatu yang tidak biasa. Kali ini, sosok wanita yang sama berdiri lebih dekat dengan jalan, tepat di pinggir jalur yang dilaluinya. Rambutnya yang hitam panjang menutupi wajah, membuat Dika tak bisa melihat dengan jelas. Tanpa sadar, Dika menekan pedal gas, ingin segera meninggalkan sosok itu di belakang. Tapi semakin ia melaju cepat, semakin sering sosok itu muncul di kaca spion. Sosok wanita itu kini tampak seperti melayang, mengikuti mobilnya dengan senyum menyeramkan di wajah pucatnya. Sekali lagi, ia memalingkan wajah dan berusaha mengabaikan pemandangan menakutkan itu. Namun, tidak lama kemudian, sesuatu yang lebih menyeramkan terjadi. Dari kejauhan, Dika melihat seorang wanita yang sama berdiri tepat di tengah jalan, menghadap mobilnya. Jarak yang semakin dekat membuatnya panik. Ia membanting setir, mencoba menghindari tabrakan. Mobilnya berputar beberapa kali sebelum menghantam pembatas jalan dengan keras. Napas Dika terengah-engah, tubuhnya gemetar hebat. Mobilnya berhenti dalam kondisi setengah hancur. Dengan tangan gemetar, ia mencoba menyalakan kembali mobilnya, tapi mesinnya mati total. Suara angin malam terdengar begitu hening, kecuali suara langkah kaki yang mendekat. Dika menoleh ke arah kaca spion, dan di sana, sosok wanita bergaun putih itu berdiri di belakang mobilnya, tersenyum dingin, dan tanpa suara, masuk ke dalam mobil. Ia menoleh ke kursi belakang. Sosok itu sudah duduk di sana, tersenyum lebar dengan mata merah yang menatap langsung ke arahnya. "Tolong," gumam Dika dengan suara parau, tapi tenggorokannya terasa tercekat. Tidak ada suara yang keluar. Hawa dingin semakin menusuk, dan sosok itu mulai mendekat perlahan. Dika memejamkan mata, berharap ini hanya mimpi buruk. Namun, ia merasakan napas dingin berembus di tengkuknya. Ketika ia membuka mata, wajah pucat sang kuntilanak sudah hanya berjarak beberapa sentimeter darinya. Bau anyir darah tercium kuat, dan suara tawa halus mengisi kabin mobil yang remuk. Pagi harinya, jalan tol Cipali yang biasanya ramai dengan kendaraan mulai bergeliat dengan aktivitas. Para pengendara yang melintas dikejutkan oleh sebuah mobil yang terbalik di pinggir jalan. Tim patroli tol segera dikerahkan untuk mengevakuasi. Saat tim evakuasi tiba di lokasi, mereka menemukan Dika dalam kondisi tak sadarkan diri, wajahnya pucat pasi dengan mata terbuka lebar. Ekspresi ketakutan terlihat jelas di wajahnya. Saat berita kecelakaan menyebar, desas-desus tentang tol Cipali kembali mencuat. Konon, area tol itu dulunya adalah lahan pemakaman tua yang dibongkar untuk proyek jalan. Banyak penduduk setempat yang meyakini bahwa arwah para penghuni kuburan tidak tenang karena makam mereka dihancurkan tanpa penghormatan. Salah satu arwah yang paling sering terlihat adalah seorang wanita yang dikabarkan meninggal secara tragis dan kini bergentayangan, mencari korban di malam hari.
Beberapa pengendara yang sering melintas di tol tersebut menceritakan pengalaman serupa, melihat sosok wanita bergaun putih di pinggir jalan atau tiba-tiba muncul di dalam mobil mereka. Namun, setiap kali ada laporan tentang penampakan, biasanya selalu diikuti dengan kecelakaan misterius yang tak dapat dijelaskan. Meski pihak berwenang tidak pernah merilis pernyataan resmi tentang mitos ini, jumlah kecelakaan di jalur tersebut tetap menjadi misteri yang menghantui para pengendara yang melewati tol Cipali. Dika hanya satu dari sekian banyak korban yang tidak pernah bisa menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi malam itu. Tetapi satu hal yang pasti, bagi mereka yang pernah melihat sosok wanita bergaun putih itu, perjalanan di tol Cipali tak pernah sama lagi.